Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IFA, perkenalkan saya Taufik Hidayat. Dalam podcast kesempatan hari ini, tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani dengan narasumber kita, beliau Bapak Dr. Pendadi Tikustianda sebagai narasumber di podcast kali ini. Siang Dok. Siang, kali ini kita membahas tentang DBD itu Dok. Apa sih Dok pengertian dari DBD itu sendiri? Ya, jadi begini Mas Taufik ya. Ya, saat ini kan musim penghujan. Musim penghujan ini banyak nyamuk artinya berkembang biak dengan cepat ya. Ya, karena banyak air. Jadi DBD itu adalah demam berdarah dengue. Dengue ya, itu berasal dari Afrika. Dengue. Terus penyakit ini diriwayatkan oleh nyamuk ya. Nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Albopictus biasanya di daerah Eropa. Jadi, disebabkan oleh virus ya, virus dengue namanya ya. Jadi virus itu disebarkan oleh nyamuk ya, ketika dia menggigit darah gitu, akhirnya virusnya itu masuk ke dalam nyamuk dan disebarkan oleh nyamuk itu, jadi digigit sama manusia. Kira-kira begitulah ceritanya, sehingga kenapa kok ini menjadi masalah dan perlu kita diskusikan pada kesempatan hari ini di Klinik IFA, supaya kita petugas kesehatan dan masyarakat bisa tercerahkan. Terima kasih untuk penjelasan pengertian DBD itu sendiri Dok. Untuk penyebab dan penyebaran virus DBD itu seperti apa itu Dok? Baik, penyebarannya seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi nyamuk itu menggigit pasien yang kena ada virusnya ya, virus dengue. Terus dia menggigit lagi kepada orang yang sehat, akhirnya terjadi penularan, jadi begitu. Dan nyamuk ini akan terus menularkan sampai akhir hidupnya, begitu. Dia akan terus menular, terus dia nanti bertelur lagi, terus berkembang lagi dan begitu. Berarti itu kalau menggigit sambil bertelur juga Dok? Ya, itu yang bertelur itu nyamuk betina. Yang bertelur itu nyamuk betina dan itu yang menyebarkan itu penyakit. Dan untuk gejalanya sendiri itu seperti apa itu Dok contohnya Dok? Mungkin kan masyarakat di lingkungan klinik IFA banyak yang belum tahu itu Dok. Ya, apa gejalanya ya? Ya, gejalanya itu mengikuti program seperti kalau istilahnya pelana kuda kalau zaman dulu ya. Istilahnya ada fase suhunya tinggi, kemudian menurun dan meninggi lagi. Jadi gejala utama adalah demam ya, demam tinggi karena virus ya biasa di atas 39 derajat. Dia akan terus ya 2-7 hari biasanya. Kemudian akan turun tuh hari ke 45 biasanya, hari ke 45 itu turun, tapi seperti itu juga nggak pasti, jadi kadang berbeda. Nah, fase turun inilah yang paling berbahaya. Nah, pas turun ini, turun ini pas berbahaya, biasanya ada masalah ya, perdarahan dan sebagainya. Terus nanti sampai hari ke-7 biasanya prinsipnya sebetulnya karena virus itu sebetulnya akan sembuh ya dengan sendirinya, karena sampai sekarang kan virus belum ada obatnya. Jadi terapinya ya kalau ada kurang cairan kita kasih cairan gitu, nanti akan virusnya akan hilang sendiri gitu. Tapi kalau masyarakat awam kan taunya kalau misalkan panas itu kan biasanya mungkin beli obat di apotek gitu ya Dok ya. Mungkin untuk di klinik IFA sendiri apakah ada program sosialisasi ke masyarakat tentang DBD itu sendiri Dok? Ya,
ya betul Mas Bobo. Jadi salah satunya kita membuat podcast ini adalah memberi edukasi pada masyarakat, biar masyarakat itu memahami dan juga tenaga kesehatan kita bisa memahami perjalanan penyakit dari DHF ini, dengue hemorrhagic fever atau dengue fever, itu biar kita tidak kaget ya ketika menghadapi pasien dengan gejala-gejala tersebut. Jadi demikian juga tim kita yang memberi edukasi juga kepada pasien ya ketika datang berobat atau datang memeriksakan dirinya ketika ada penyakit atau gejala yang berobat di klinik utama IFA. Jadi nanti kita akan edukasi pada saat ada dia menunggu pemeriksaan, yaitu di situ kita akan ada tim yang menjelaskan begitu. Terus ini kan yang patut diwaspadai juga pada dengue pada ibu hamil, kan itu mempunyai akibat juga karena dia pasti dia akan masuk ke dalam bayi ya yang dalam kandungan gitu. Dan di klinik kita punya laboratorium yang bisa membuat ada trombosit ya. Kalau trombositnya rendah ya bagaimana caranya jika dia punya masalah gejala-gejala lemas dan sebagainya, muntah yang berat ya kita sarankan untuk opnam gitu. Begitu kira-kira di klinik ya kita sudah siap lah untuk menanganinya. Oke, baik dok. Kalau untuk misalkan masyarakat awam itu kan nggak tahu dok, itu misalkan untuk kapan waktunya kita harus periksa ke klinik atau ke dokter, itu waktunya itu pas gejala panas berapa hari gitu dok, atau gimana itu dok? Kalau masyarakat awam kan mungkin taunya panas 4 hari 3 hari itu baru periksa gitu dok. Itu waktunya yang tepat untuk kita periksa ke klinik itu kapan itu dok? Oh baik, untuk kalau periksa ya namanya periksa ya secepat mungkin. Begitu demam tinggi ya kita segera periksa, dan nanti di klinik kita itu nanti kita insya Allah ya sudah bisa nanti mendiagnosis ya. Kita akan nanti kita ada gejala-gejalanya, anamnesis, karena diagnosis yang penting adalah anamnesis apa yang ada di isi otak dokter ya. Laboratorium itu kan hanya untuk membantu menegakkan diagnosis ya. Di klinik kita itu sudah ada pemeriksaan untuk rampelit ya. Rampelit itu torniket ya, untuk mengetahui ada peteki yang terselubung, perdarahan subkutan itu. Terus ada juga kita sudah ada pemeriksaan trombosit yang mengetahui kadar trombosit di bawah 100 itu biasanya kalau sudah di dengue fever ya, sudah di bawah 100. Terus antigen antibodinya kita belum bisa ya. Tapi untuk menegakkan diagnosis anamnesis dan masalah laboratorium insya Allah kita sudah bisa ya. Untuk selanjutnya adalah untuk pengobatan biasanya kita paling aman ya, untuk diingat-ingat dan dicatat pengobatan yang utama itu adalah simptomatis ya, artinya gejalanya kita terapi, misalnya untuk sakit kepala, mual ya. Dan biasanya yang paling aman itu paracetamol. Kalau yang lain-lain itu kita harus waspada ya, karena seperti ibuprofen, naproxen itu bisa memperlama masa perdarahan sehingga nanti akan memperberat dari penyakit dengue fever. Makanya yang terpenting itu yang obatan utama adalah paracetamol. Kalau misalnya dia mual ya kita mual gitu kita kasih antacid ya gitu. Itu begitu kira-kira terapinya itu simptomatis ya. Jadi kalau kita sudah berat ya, mungkin yang dimaksud adalah sudah berat ya saatnya kita diopnam ya. Yang saat diopnam itu ya misalnya ya sudah mulai ada
muntah darah, batuk darah, buang air besar darah, terus perutnya sakit, mual-mual, terus dingin ya, yang jadi penurunan kesadaran. Oke, di klinik utama IFA selain melayani penyakit umum, spesialis kandungan dan dokter anak, kita juga mempunyai dokter spesialis gigi, yaitu Dokter Her Basuki Margono, spesialis penyakit mulut. Untuk warga Majenang dan sekitarnya, misalkan ada yang memeriksa gigi atau pasang behel dan lainnya, bisa datang ke klinik utama IFA Majenang. Klinik utama IFA Majenang beralamat di Jalan Kapten Siono RT 01 RW 15 Desa Jenang Majenang. Mungkin itu ya dok. Terima kasih untuk penjelasan. Oh ya, saya tambahkan juga Mas Taufik untuk Ya, dok. pasien yang hamil yang kebetulan ada gejala-gejala demam DBD. DF atau DHF, itu bisa memeriksakan di spesialis kandungan, karena proses transmisi virusnya itu kan bisa ke ibu ke anaknya, jadi ini perlu mungkin spesialis khusus. Oke. Berarti bagi yang ibu hamil segera datang ke klinik utama IFA untuk memeriksakan Iya benar, kehamilannya atau kandungannya. insya Allah kita layani dengan penuh rasa kasih sayang. Dan setulus hati ya dok ya. Iya betul. Oke, terima kasih dok untuk informasinya, semoga membantu masyarakat. Ya, itu sedikit penjelasan dari Bapak Dr. Pen. Semoga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.